Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Mudah-mudahan kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Baik sahabat Kang Edi Banyuwangi, untuk konten kali ini kita akan bahas sedikit, kita kupas sedikit. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan, kapasitas, serta pengalaman Kang Edi Banyuwangi. Tema kali ini adalah tasawuf modern. Sekali lagi, tema kali ini adalah tasawuf modern. Mungkin buat sahabat-sahabat Kang Edi yang sudah paham, mendengar, dan bahkan pernah mempelajari apa itu tasawuf, kemungkinan udah mulai ada kalimat-kalimat yang ada di kepala dan hati sahabat Kang Edi semua ya. Dan tasawuf itu sendiri ada dua pengertian. Dua pengertian ini dalam artian pengertian dari orang, pengertian dari seseorang, dari sahabat-sahabat Kang Edi, yang mungkin satu pengertian itu timbul dari hanya mendengar, yang kedua baca-baca buku hanya atau di media-media sosial, yang kedua dari pengalaman. Tasawuf itu sendiri sahabat Kang Edi Banyuwangi mempunyai arti sofa. Sofa itu kesucian atau kemurnian. Jadi sebelum kita bahas apa hakikat tasawuf itu sendiri, untuk pengertian yang pertama tadi, jadi beberapa sahabat mungkin pernah mendengar, hanya mendengar, membaca. Biasanya kalau sudah mendengar tasawuf, tasawuf itu katanya cenderung atau dominan dengan sahabat-sahabat Kang Edi yang cenderung miskin, cenderung tidak suka duniawi. Orang-orang tasawuf itu cenderung tidak mencintai dunia, tanda petik malas, dan cenderung kumuh. Itu versi pertama. Versi pertama yang kemungkinan hanya dengar saja, baca, atau dari sumber-sumber yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan tasawuf sendiri kan sudah tadi dijelaskan mempunyai pengertian kemurnian, kejernihan, dan kesucian. Untuk versi yang kedua, tasawuf bagi yang sudah mengalami, belajar langsung pada mursyid, belajar langsung pada seorang guru yang berpengalaman dan bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Tasawuf sendiri betul-betul mengasah, betul-betul mengupas, memurnikan hati pada khususnya untuk menjadi murni, menjadi bersih, menjadi hening atau jening kalau orang Jawa bilang. Proses untuk tasawuf sendiri itu banyak dalam artian lelakunya itu tidak harus tidak suka dunia, tidak harus memang orang-orang yang suka miskin. Tidak. Tasawuf itu sendiri, pelaku tasawuf sendiri atau disebut sufi itu punya hak dan harus, kalau bisa ya harus kaya. Harus kaya dalam artian dia ya harus bekerja. Tasawuf modern itu harus begitu. Mungkin tasawuf yang lalu juga harus begitu ya. Jadi tasawuf modern ini yang Kang Edi kupas, tetap harus bekerja, melakukan aktivitas seperti biasa. Apalagi pelaku tasawuf ini sudah mempunyai keluarga, punya anak, punya istri. Jadi tetap kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga ya harus bekerja dan tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya gitu loh. Jadi sahabat Kang Edi Banyuwangi yang berbahagia, tasawuf itu adalah ilmu yang dipelajari yang akhirnya menjadi seorang sufi. Ini tidak mudah dan perlu panjang prosesnya karena menyangkut tentang rasa sejati ning rasa yang ada di dalam telenging manah kalau orang Jawa bilang. Selain mengolah hati, mengolah rasa, nanti kita akan juga mengolah pikiran, atau sering Kang Edi sampaikan tentang ngopi. Kita ngopeni hati dan ngopeni pikir, itu ke sana arahnya. Jalannya atau menuju ke arah tasawuf itu cara mengolah hati, mengolah pikirannya supaya lebih jening, lebih bersih dan lebih ringan. Itu dengan cara biasanya yang pernah Kang Edi pelajari itu dengan cara melakukan zikir qalbu. Itu salah satunya yang untuk mencapai pelajaran ilmu tasawuf.
Dan mungkin di tempat-tempat lain juga berbeda-beda cara untuk mengolah rasa itu sendiri, dengan hening atau dengan samedi, dengan hening atau dengan melakukan olah batin mungkin dengan berpuasa, entah puasa itu sunnah, entah puasa itu puasa tidak makan yang bernyawa untuk merendahkan frekuensi hewaniahnya. Dan sekali lagi tasawuf itu intinya adalah membersihkan hati, menjernihkan hati, menjeningkan hati, yang pada nantinya akhirnya buah pikiran kita ini, hati dan pikiran menjadi seimbang, tidak lagi berat, tidak lagi lebih condong atau mencintai dunia. Tapi sekali lagi para pelaku tasawuf itu sendiri tetap bekerja untuk menjemput rezeki. Bukan berarti tidak mencintai dunia tanda petik, tetap harus bekerja, kalau bisa ya harus bisa kaya, punya harta melimpah. Cuman para tasawuf, para sufi ini bisa mengendalikan supaya tidak begitu mencintai dunia itu sendiri. Nah, tujuan dari tasawuf itu sendiri adalah bukan tidak suka duniawi, bukan tidak bekerja, dan bukan tidak punya uang, tidak punya harta, tetap diperbolehkan dan harus dan wajib itu. Cuman pada intinya lebih bisa mengendalikan untuk tidak terikat dengan yang namanya duniawi. Bekerja tetap bekerja, punya mobil ya kalau bisa punya mobil, punya kendaraan, punya rumah ya punya rumah, harta melimpah. Tapi tetap pelaku tasawuf sendiri sadar bahwa itu semua adalah miliknya Allah, hanya titipan. Nah, disinilah perbedaannya. Bukan berarti pelaku tasawuf itu tidak bekerja, tidak cinta dunia, dalam arti tanda petik tetap ya harus bisa kaya dan punya harta benda. Dan sekali lagi, pelaku tasawuf itu dia lebih gampang untuk tidak terikat dengan dunia. Kalau tidak menggenggam itu tidak menggenggam dengan erat. Menggenggam harta itu tetap ada lubang-lubangnya. Saat kita genggam harta itu, kemudian ternyata harus lepas, tidak begitu menjadi beban dan tetap ikhlas karena tahu semua ini miliknya, kita hanya dititipi saja gitu loh. Itu ranah tasawuf menuju ke sufi begitu. Jadi tidak disalahartikan tasawuf atau sufi atau si pelaku yang namanya sufi itu harus miskin, harus gembel, harus kumuh, tidak seperti itu. Tasawuf itu intinya adalah tadi yang ingin disampaikan, mengolah rasa, membersihkan hati, membersihkan rasa dari penyakit-penyakit hati, iri dengki lah, meri lah, ujub, sombong, segala macam. Dan nanti hasilnya adalah tawadu rendah hati. Itu intinya di sana. Dan betul-betul fokusnya lillahi atau ilahiyah. Dunia dan ilahiyah, dunia dan ketuhanan condongnya nanti akan ke arah ketuhanan daripada ke dunia, karena sudah mempunyai prinsip bahwa kita ini hanya titipan, kita ini hanya sekedar utusan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk memahayu hayuning bawono, untuk mempercantik, memperindah dunia yang sudah indah ini. Itu tugas kita, bukan lepas dari tugas kita itu. Dan sekali lagi, tasawuf modern ini untuk pelakunya kita belajar membersihkan hati, menjeningkan hati. Dengan, kalau mau tahu caranya, ada banyak cara sebenarnya. Kalau mau berzikir ya berzikir, zikir kolbu untuk membersihkan hati. Kemudian samaidi atau hening untuk menjeningkan hati. Nanti frekuensinya arahnya saya lagi pikiran, otak dan hati akan sinkron. Kita akan lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Intinya di sana. Dan tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Tujuan utama kita adalah kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita akan ke sangkan paraning dumati itu betul-betul total ke sana. Dan sekali lagi, pelaku tasawuf atau seorang sufi itu bukan berarti tidak suka dunia, salah. Bukan berarti harus kumuh, salah. Bukan berarti harus gila atau harus memang meninggalkan kehidupan duniawi, tidak. Karena raga yang kita pakai ini semuanya dari unsur duniawi, unsur dari alam semesta. Ya percuma kalau kita dijadikan sebagai makhluk yang mulia, dihidupkan di muka bumi ini, kemudian perintahnya kita untuk memahayu hayuning bawono, terus kita ibaratnya melanggar perintah itu gitu loh. Tetap monggo sahabat kami di Banyuwangi bertasawuf dengan baik, bertasawuf dengan ikhlas. Jadi tasawuf modern ini tetap kita melakukan pekerjaan sebagaimana biasa, melakukan mencari nafkah sebagaimana biasa,
kalau ada waktu kita olah rasa, ya jalan berzikir, monggo silakan. Hening untuk menjeningkan hati, monggo silakan. Yang jelas tasawuf itu betul-betul ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada ilahi Robi. Tasawuf itu orangnya disebut sufi. Makanya bukan berarti tasawuf itu dilarang, tidak. Tasawuf bukan haram, tidak. Karena tasawuf tujuannya tauhid. Ya, jadi tasawuf itu salah kalau orang bilang tasawuf itu sesat, salah. Karena tasawuf itu intinya adalah tauhid, lillahi ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang disebut itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mengakui kita. Jadi sekali lagi tasawuf modern itu lelakunya bisa dengan berzikir atau bisa dengan berhening diri untuk memperbaiki hati, menjernihkan hati, menghilangkan rasa iri dengki, meri, dan ujub, segala macamnya penyakit hati, termasuk penyakit pikiran. Jadi sekali lagi sahabat kami di Banyuwangi, tasawuf adalah pelajaran untuk menjernihkan, menjeningkan, menyaring sesuatu yang kurang baik masuk dalam kolbu kita, masuk di dalam hati kita. Kemudian aplikasinya di lapangan adalah yang terpenting. Nah, sekali lagi yang terpenting tasawuf itu adalah bukan sebuah teori. Yang terpenting adalah prakteknya. Karena kalau udah urusan hati, berarti saat menghadapi kehidupan dunia ini kita bisa lebih baik dan lebih bijaksana. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi tasawuf itu bukan hanya teori, tapi yang terpenting adalah prakteknya, mengaplikasikannya di dalam dunia kehidupan dan di rumah tangga serta sosial masyarakat. Itu yang terpenting. Akan kelihatan betul-betul dia bertasawuf atau dia hanya sekedar teori saja. Prakteknya terpenting. Praktek di lapangan, praktek di tempat sosial masyarakat dan di keluarga. Karena kalau tasawufnya benar, insya Allah prakteknya benar dan bijaksana serta baik, selalu berbaik sangka dan lebih tawadu alias rendah diri. Karena semuanya dipasrahkan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya lagi, tasawuf itu adalah jalan ketauhidan menuju ke ma'rifatullah. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.